Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahimir rahman, munzilil qur'ani bil hikmati wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumid diyan, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Ibu Nyai Haja Husnul Khatimah Warsun yang saya hormati, Bapak Kiai Haji Muhammad Fairuz, Bapak Dr. Kiai Haji Khalid, Bapak Kiai Haji Agus Najib, semua Dewan Pengasuh, Dewan Asatiz, dan santri-santri Komplek Ki Pondok Pesantren Al-Munawwir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, malam ini kita bisa bertemu meskipun tidak langsung, hanya secara online. Mungkin kalian akan melihatnya rekaman saja. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam peringatan nuzulul Quran. Biasanya kita di kalender banyak negara muslim juga melakukan peringatan nuzulul Quran di malam 17 bulan Ramadan atau bulan puasa. Tapi kenapa tanggal itu yang dipilih? Coba kalau kita ingat ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang peristiwa nuzul Al-Quran. Kita ingat, suatu peristiwa tidak terlepas dari dua hal yang perlu kita gali, yaitu tempat dan waktu. Kalau tempat, kita tahu Al-Quran diturunkan di Mekah, permulaannya di Ghar Hira, Gua Hira. Sudah tidak ada persoalan. Sekarang tanggalnya, ayat yang sangat sharih, sangat jelas tentang turunnya Al-Quran adalah ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan puasa, bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Kenapa yang dipilih tanggal 17? Ada ayat satu lagi selain tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi pertama kita sepakati, Al-Quran mulai diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu di bulan Ramadan. Sekarang tentang tanggalnya, ulama beda pendapat. Salah satunya yang kita jalani yaitu tanggal 17 Ramadan. Coba kita mencari kenapa. Ayat yang masyhur kita gali atau kita baca adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar. Padahal kita tahu Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada satu lagi ayat, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dari 3 ayat ini belum ada ayat yang menjelaskan tanggal 17 Syahrul Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nah, ayat yang menjadi salah satu ayat yang saya ingat yang menjadi dasar tentang tanggal 17 adalah ayat yang di suratul Anfal. Disebutkan wa ma anzalna ala abdina in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ayat ini menjadi dasar ulama mengatakan Al-Quran itu diturunkan di malam 17. Dari mana? Coba kita lihat. Wa ma anzalna ala abdina.
dan apa yang kami turunkan pada hamba kami, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumal Furqan, hari Furqan. Yaumal taqal jam'an, hari di mana dua pasukan bertemu. Ulama menjelaskan yang dimaksud hari Yaumal Furqan, Yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan adalah perang Badar. Nah, perang Badar itu terjadi pada 17 Ramadan. Dari situlah ulama mencoba mengaitkan bahwa 17 Ramadan lah atau malam 17 adalah permulaan nuzulul Quran kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini poin yang pertama terkait mengapa kita melakukan peringatan nuzulul Quran pada malam 17. Kita beranjak pada poin selanjutnya. Poin selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah relasi atau hubungan antara ayat pertama yang diturunkan dan ayat terakhir yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ayat pertama ada beberapa pendapat. Kita ambil yang paling masyhur, mungkin kita juga hafal. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berada di Ghar Hira, yaitu 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Coba kita merenungi ayat pertama. Pesan apa yang ingin disampaikan melalui ayat ini? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Iqra adalah kata kerja, di situ fi'il amr disebutkan bacalah. Apa yang dibaca? Maf'ul bihi-nya tidak disebutkan. Nah, kata Iqra di situ sebenarnya artinya apa? Nah, kalau kita lihat secara umum, Iqra yang saya pahami adalah pesan untuk belajar secara serius, secara profesional. Sebelum kita melakukan apapun, pasti kita melakukan proses Iqra. Kita mau sholat, untuk melakukan sholat dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan kitab fikihnya, harus kita melakukan proses yang namanya Iqra. Amalan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari pasti didahului dengan proses yang namanya Iqra atau belajar tentang hal itu. Kita diberi hadiah, misalkan siapa yang tahu ada yang sangat mencintai kalian, ulang tahun kasih mobil yang sangat mewah, mahal. Kamu pasti senang, bahagia. Masuk di mobil, pegang setirnya, begitu aja, yang kamu bisa hanya selfie saja. Kenapa? Kamu gak pernah melakukan proses Iqra, belajar tentang mobil itu. Ada yang matic, ada yang macam-macam. Nah, itu Iqra. Mbak-mbak, ibu-ibu, kalau mau masak masakan baru, pasti pernah melakukan proses Iqra, pencarian, ingin tahu tentang hal itu. Jadi ada aktivitas intelektual, aktivitas belajar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk belajar agar melakukan sesuatu itu tepat, benar. Iqra, mau melakukan apapun,
Apakah itu ibadah, amalan duniawi, ukhrawi, dan yang lain, itu harus melalui proses iqra. Mau sholat harus iqra tentang sholat. Mau nikah harus pernah iqra tentang nikah. Mau puasa harus pernah melakukan iqra tentang puasa. Belajar. Mau main bola, menjadi ahli sepak bola, harus melakukan iqra tentang ilmu sepak bola. Tapi apakah proses itu, iqra, aktivitas itu cukup? Tidak. Maka ayat itu iqra dengan siapa? Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dua hal ini jangan kita pernah lupakan. Iqra, belajar, jangan lupa sisi memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sisi keterbatasan kita. Bismi rabbikal ladzi khalaq itu mengingatkan kita pada keterbatasan. Selalu ingatkan pada Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi orang yang sepintar apapun, pintar masak, pastinya dia tidak mengandalkan pintar masaknya, tapi ada proses dia berdoa. Pemain bola, Islam maupun non Muslim, coba kalau masuk lapangan, dia melakukan sesuatu, padahal dia sudah melakukan latihan yang cukup luar biasa, tapi tidak lupa sisi bahwa dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dia membutuhkan Tuhannya. Nah, itu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi inilah pesan yang mungkin kita bisa tangkap dari ayat pertama. Semua amalan yang kita lakukan di sini dalam kehidupan kita, jika ingin dilakukan secara benar, maka harus dilalui proses belajar tentang ilmu itu, amalan itu. Jangan hanya mengandalkan kemampuan kita, selalu kita memohon pada Allah. Ingat sisi keterbatasan kita. Kita selalu butuh pada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Oke, pesan dari ayat pertama tadi, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membutuhkan belajar agar melakukan sesuatu secara profesional atau secara benar, tidak melupa sisi keterbatasan manusia. Selalu manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu? Orang beramal secara benar itu kenapa? Coba kita kaitkan dengan ayat terakhir yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Umumnya kalau orang bertanya ayat terakhir itu apa, rata-rata jawabannya apa? Coba jawabannya apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Kalian tahu itu turun kapan? Hari Arafah kan? Yaum Arafah. Berarti tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Sedangkan kanjeng Rasul wafat di bulan Rabiul Awal. Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Waktu yang cukup panjang. Apakah tidak ada ayat yang turun kepada Rasul? Jangan hanya kita melihat dari ayat telah disempurnakan, al-yaum akmaltu lakum dinakum, itu bulan Dzulhijjah, sedangkan Rasul wafat di Rabiul Awal. Nah, pendapat yang masyhur yang didukung oleh banyak ulama karena juga memiliki riwayat tentang keterangan waktu setelah ayat itu, Rasul wafat sekitar 9 hari setelah ayat itu, yaitu ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Disebutkan dalam salah satu riwayat oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, setelah ayat ini sekitar 9 hari kanjeng Rasul wafat. Jadi ada keterangan waktu. Coba kita lihat pesannya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun.
pesan tentang tujuan dari yang tadi saya sebutkan, pesan di balik ayat pertama. Orang belajar, beramal, bertawakal kepada Allah, semua itu sebagai bekal untuk hari akhir. Wattaqu yauman, takutilah, bertakwalah pada Allah, atau takutilah suatu hari. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, semua dari kalian akan dikembalikan kepada Allah. Apa yang terjadi di situ? Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, tiap jiwa akan diberi, akan dipenuhi, dibalas amalannya. Ada penegasan bahwa hisab di akhirat tidak ada kezalimannya. Wahum la yuzlamun. Kenapa penegasan itu penting? Karena selama di dunia ini, ketika kita dibalas oleh orang lain, oleh manusia, kadang-kadang masih ada sedikit rasa di hati bahwa kita belum diberi haknya. Saya sudah mengerjakan PR-nya, sudah saya mengerjakan tugasnya dengan baik, kok nilainya seperti itu? Kok saya sudah masak seperti itu, kok suami nggak merasa puas dengan masakan saya? Dan seterusnya. Nah, di akhirat, atau kalau kita cek ayat-ayat tentang balasan hisab, selalu ada penegasan tentang tidak ada zulm, tidak ada wahum la yuzlamun. Nah, ini pesan yang cukup penting untuk kita tangkap, kita pahami, antara ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan ayat yang terakhir wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah tentang pesan-pesan bagaimana kita istifadah secara maksimal dari bacaan Al-Quran. Ada pesan yang biasanya saya mencoba untuk ajar diri saya sendiri. Iqra biqalbika qabla an taqra bilisanika. Dan itu sulit. Biasanya kita kalau proses membaca teks Al-Quran yang tertulis, masuk ke mata, ke otak, bunyikan, kan? Juga. Tapi bagaimana kita bisa membaca juga dengan hati? Bagaimana kita barengkan dua hal ini? Iqra biqalbika qabla an taqra'hu bilisanika. Rahmat, futuh yang kita dapati dari Al-Quran itu sesuai dengan kasyaf, sesuai dengan keterbukaan, sesuai dengan kebersihan hati. Karena sebagaimana dalam Al-Quran dipesan la yamassuhu illal mutahharun. Sebagian ulama memahaminya orang yang bisa menyentuh kandungan Al-Quran adalah orang yang suci hatinya. Meskipun ayat itu dikaitkan dengan apa? Tidak menyentuh Al-Quran harus dalam keadaan suci. Tapi ada yang memahaminya menyentuh isi kandungan Al-Quran. Maka selalu ada pesan dari para ulama tentang baca Al-Quran. Salah satunya misalkan dari Imam Al-Hasan, inna man kana qablakum ra'awul qur'ana rasail min rabbihim. Orang-orang yang sebelum kalian, maksudnya generasi sebelum kita, sebelum Imam Al-Hasan Ibn Ali, mereka memandang Al-Quran sebagai pesan, risalah dari Allah yang mereka baca di malam hari. Fakanu yatadabbarunaha bil-lail wa yatafaqqaduna fi nahar. Di malam hari mereka baca, coba menghayatinya. Esok hari mereka mencoba mengamalkannya. Nah, ini dimensi membaca dan merasa bahwa Al-Quran itu menyapa kita itu penting. Mencoba untuk kita mentadabburi Al-Quran, merenungi isi kandungan Al-Quran itu sangat penting. Misalkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah menyampaikan tentang rumah
yang dibacakan di dalamnya ada bacaan Al-Quran penuh dengan berkah. Nah, rizkinya diluaskan oleh Allah. Setan terusir dari rumah itu. Dan sebaliknya, jika rumah itu tidak dibacakan Al-Quran. Maksud saya apa? Maksudnya kita memanfaatkan hadis tadi bahwa Al-Quran itu selalu membawa berkah bagi orang yang khidmah pada Al-Quran, bagi orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menyimak Al-Quran, membantu orang-orang yang bercampur dengan urusan Al-Quran. Nah, semua level interaksi dengan Al-Quran itu kita harus pahami itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Kita bisa merasakan nikmat itu kalau sudah hilang dari kita. Alhamdulillah, banyak dari kalian yang mendengar saya sekarang bisa membaca Al-Quran. Itu nikmat yang benar, sangat perlu yang patut kita syukuri. Kita bisa merasakan nikmat itu kalau kita gak bisa baca Al-Quran. Nah, maka itulah wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mencoba untuk menghitung, bukan mengetahui, hanya menghitung saja, la tuhsuha, tidak akan bisa, apalagi mensyukurinya. Tapi kita usaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya tadi bisa membaca Al-Quran, memahami, mentadabburi, mengamalkan Al-Quran, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain dengan Al-Quran. Saya kira cukup dari saya. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.